Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam kuliah BKTK. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai fatigue atau patah lelah. Jadi jika suatu bahan diberikan bebanan yang sifatnya dinamik atau terus-menerus tetapi arahnya berubah-ubah, maka bahan tersebut rentan mengalami apa yang disebut dengan patah lelah. Pada kondisi ini terjadi deformasi plastis pada bahan tersebut yang menyebabkan material yang tadinya bersifat duktil menjadi lebih brittle. Dalam kondisi ini, fracture atau patahan bisa saja terjadi pada benda tersebut ketika benda tersebut diberikan bebanan yang bahkan lebih rendah dibandingkan dengan yield strength-nya. Sebagaimana contoh di gambar ini menunjukkan dynamic and fluctuating stress yang terjadi pada suatu material. Di sini disajikan dalam kurva stress versus time. Jadi ini merupakan bebanan yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian di atas sumbu mendatar ini merupakan tension atau tarikan, sedangkan yang bagian bawah ini adalah compression atau penekanan. Di sini disajikan juga beberapa parameter. Yang pertama yaitu mengenai stress amplitude atau amplitude stress. Ini merupakan simpangan terjauh dari stres yang terjadi. Kemudian ada mean stress atau stres rata-rata. Kemudian yang lain itu adalah range of stress atau kisaran dari stresnya. Jadi pada gambar ini disajikan bahwa stres yang dialami benda tersebut itu dimulai dari tension atau penekanan, kemudian mulai suatu saat berubah menjadi compression, kemudian mulai suatu saat lagi berubah menjadi tension, dan seterusnya. Dalam kondisi ataupun dalam peristiwa sehari-hari, hal ini bisa kita temukan ketika misalkan kita akan mematahkan sebuah kawat besi misalkan. Jadi bagaimana cara kita untuk mematahkan kawat besi? Biasanya kita lakukan dengan cara membengkokkan kawat tersebut dengan arah ke atas dan ke bawah. Jadi ketika dibengkokkan ke atas, maka pada bagian yang dalam di sini material akan mengalami compression atau penekanan, sedangkan pada yang bagian luar ini akan mengalami tension atau penarikan. Dan sebaliknya, ketika kawat itu ditekuk ke bawah, maka terjadi kebalikannya. Pada bagian yang atas, di sini akan terjadi compression, sedangkan pada bagian yang bawah, material tersebut mengalami tension. Dan ketika ini terjadi secara berulang, maka terjadilah patah lelah. Gabungan antara satu tekukan ke atas dan satu tekukan ke bawah ini yang kita sebut sebagai satu siklop atau satu siklus. Untuk mempelajari karakteristik fatigue dari suatu material, biasanya kita mempelajarinya dalam suatu diagram stress amplitude versus cycle yang biasa juga disebut sebagai kurva Wöhler. Di sini disajikan kurva dari suatu bahan yang menunjukkan hubungan antara amplitude stress dengan cycle sampai terjadinya kegagalan atau cycle to failure. Misalkan ketika suatu benda tersebut diberikan bebanan setinggi ini misalkan, maka bahan tersebut akan mengalami patah ketika cycle-nya sebesar ini. Demikian juga ketika stres amplitudenya itu diperkecil, maka material tersebut baru mengalami kegagalan setelah mengalami siklus sebesar ini. Nah, di sini kita lihat pada suatu batas tertentu, pada suatu batas stres tertentu, bahan tersebut itu mengalami apa yang disebut dengan fatigue limit atau endurance limit, di mana dengan stres tersebut bahan tidak akan mengalami kegagalan.
meskipun diputar berkali-kali atau diberikan pembebanan yang dinamis berkali-kali. Pada kurva yang bagian bawah, ini merupakan kurva untuk non-ferrous material. Di sini kita lihat bahwa material ini tidak memiliki apa yang disebut dengan fatigue limit. Jadi kalau kita lihat di atas, kurva di sini itu memiliki limit, yaitu limitnya di sekitar garis ini. Ya. Sedangkan pada grafik yang bagian bawah, kita lihat grafiknya akan terus turun ke bawah. Ya. Ada parameter yang disebut dengan fatigue life atau NF yang menunjukkan jumlah cycle yang menyebabkan kegagalan ketika suatu material tersebut diberikan suatu level stres tertentu. Sebagai contoh, ketika benda tersebut diberikan pembebanan sebesar stres amplitude sebesar ini, maka cycle to failure-nya adalah sebesar N1. Nah, N1 ini yang kita sebut sebagai fatigue life-nya. Secara umum, suatu material memiliki fatigue limit atau endurance limit sebesar 35 sampai dengan 60% dari tensile strength-nya. Berikutnya kita lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue life. Yang pertama adalah stres rata-rata atau mean stress. Di sini disajikan hubungan antara stres amplitude dengan cycle to failure dari material yang diberikan bebanan mean stress yang berbeda-beda. Ada sigma M1, sigma M2, dan sigma M3, di mana pada gambar ini sigma M3 itu merupakan mean stress yang paling besar, kemudian diikuti dengan mean stress 2, dan yang terakhir adalah mean stress 1. Di sini kita lihat urutannya seperti ini. Grafik ini menunjukkan bahwa untuk suatu stres tertentu, maka material yang diberikan mean stress paling besar akan lebih cepat mengalami kegagalan dibandingkan dengan bahan yang memiliki mean stress yang lebih rendah. Sebagai contoh, misalkan pada stres amplitude yang sama untuk M2, material ini akan baru mengalami kegagalan pada N2 di sini. Faktor lainnya yang mempengaruhi patah lelah itu adalah yang pertama adalah surface effect. Apa maksudnya? Jadi efek permukaan, ketika suatu permukaan itu kasar, maka hal ini bisa memicu terjadinya stres, terjadi akumulasi stres di daerah tersebut, di mana stres ini nantinya akan menimbulkan crack. Nah, crack di sini nantinya yang akan memicu terjadinya fatigue atau patah lelah. Kemudian yang lain itu adalah thermal stress, di mana ketika suatu material diberikan pembebanan pada suhu yang lebih tinggi juga memungkinkan terjadinya apa yang kita kenal sebelumnya sebagai thermal stress. Dan thermal stress disinilah yang kemudian nantinya akan berperan pada terjadinya fatigue, sehingga fenomenanya kita kenal juga sebagai thermal fatigue, artinya patah lelah yang lebih disebabkan karena adanya thermal stress. Faktor lainnya adalah chemical attack atau corrosion, di mana dalam hal ini corrosion akan menyebabkan terjadinya satu lubang kecil di permukaan material yang kadang-kadang lubang tersebut tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi bisa kita rasakan bahwa permukaannya itu menjadi kasar. Nah, di sini akan kita lihat bahwa
benda tersebut atau material tersebut rentan terhadap adanya stres yang bersifat lokal di permukaan, dan ini akan kembali ke faktor yang di atas tadi, memicu terjadinya crack, kemudian crack tersebut nanti akan menimbulkan fatigue. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ini adalah hal-hal yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue atau patah lelah. Video ini akan kita sambung dengan video selanjutnya terkait dengan gripping ataupun rayapan. Terima kasih atas perhatiannya.